Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi dari persamaan eksponen. Nah, di sini diharapkan kalian jadi tahu masalah seperti apa sih yang kira-kira bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan eksponen. Kalian dapat memahami masalahnya, dapat membuat bentuk kalimat matematika atau bentuk persamaannya yang di sini merupakan persamaan eksponen, kemudian dapat menyelesaikannya dengan memanfaatkan konsep persamaan eksponen. Oke, kita langsung saja menyelesaikan beberapa contoh soal supaya kalian dapat memahami dan mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan eksponen. Oke, kalian bisa lihat di sini ada sebuah kertas. Nah, ketika kertas ini kita mau lipat ya, menjadi kita lipat satu lipatan ya, sekali gitu. Kita lipat jadi seperti ini. Maka ketika ini lipatan ini kita buka lagi ya menjadi seperti ini kan, kita akan mendapatkan dua bagian ya. Ada dua bagian di sini dan di sini, yang masing-masing bagian merupakan bentuknya itu adalah persegi panjang. Jadi ketika ada sebuah kertas, kita lipat satu lipatan, ketika kita buka maka dia akan membentuk dua buah persegi panjang. Oke, berarti bisa kita simpulkan dalam sebuah tabel ya. Kalau misalkan kita melipat sebuah kertas nih, dan di sini banyak, kita buat tabel ya. Di sini ada banyak lipatan kertas. Dan di sini ada tadi banyak persegi panjang ya. Persegi panjang yang terbentuk. Nah, kalau misalkan tadi ada satu lipatan kertasnya, ada satu ya lipatan kertasnya sekali kita melipat kertas, maka ada dua kan? Ada dua persegi panjang yang terbentuk. Nah, bagaimana kalau kertas itu tidak kita lipat sama sekali atau lipatan kertasnya nol banyaknya? Maka tentunya ada berapa bagian persegi panjangnya atau ada berapa persegi panjang terbentuk? Ada satu. Nah, kalau tadi kita lipat satu, dia pasti ada dua. Nah, bagaimana kalau kita lipat lagi menjadi dua bagian? Coba kalian coba sendiri. Berarti ada berapa lipat persegi panjang terbentuk? Akan ada 4. Nah, kalau kalian lipat lagi menjadi 3 lipatan, maka dia pasti akan ada persegi panjangnya 8 dan seterusnya. Nah, sekarang gimana kalau sebanyak mungkin, misalkan X yang belum diketahui? Maka ada berapa nih persegi panjang yang terbentuk? Nah, di sini kalian bisa lihat, 1 ini hubungannya dengan 0, dia merupakan 2 pangkat 0. Betul nggak? Nah, 2 ini dari 1, ya, kita bisa dapat 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 0, hasilnya 1. 2 pangkat 1, hasilnya 2. Nah, benar nggak kalau 2 pangkat yang ini? Pangkat 2, benar nggak hasilnya ini? Benar, hasilnya 4. Nah, sekarang yang ini kan sama-sama 2, maka ini polanya pasti 2. 2 pangkat yang ini kan banyak lipatan kertas, 3 banyaknya. Benar nggak 2 pangkat 3, 8? Betul, sehingga kalau banyak lipatan kertasnya X, maka banyak persegi panjang yang terbentuk, pastilah 2 pangkat X. Nah, X-nya bisa diganti dengan bilangan berapapun. Berarti di sini kalian bisa mendapatkan sebuah persamaan eksponen, yaitu misalkan di sini Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi persamaan eksponen yang paling sederhana, yaitu dari contoh melipat sebuah kertas. Kita bisa mendapatkan sebuah persamaan eksponen, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, bagaimana kalau kalian mau melipat sebuah kertas? Nah, sekarang bagaimana kalau kalian mau melipat kertas sebanyak 10 kali? Maka berapa banyak persegi panjang yang terbentuk? Maka pastilah persamaannya adalah Y sama dengan 2 pangkat 10, ya kan? Maka nanti banyaknya persegi panjang yang terbentuk adalah, ada berapa 2 pangkat 10? Yang terbentuk ada 1024, ya. 2 pangkat 10 adalah 1024. Tuh, nah sekarang kalau misalkan dari lipatan kertas itu kalian mendapatkan 128 persegi panjang yang terbentuk. Berarti kalian melipat sebanyak berapa kali?
Sebanyak berapa kali kalian melipat? Berarti kalian kan tadi punya persamaan Y sama dengan 2 pangkat X kan? Nah, Y itu adalah persegi panjang yang terbentuk adalah 128, 2 pangkat X. Nah, kalian berarti kan mau mencari kalian melipat sebanyak berapa kali. Berarti yang kalian cari adalah X-nya. Nah, ini menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan eksponen. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita samakan dulu basisnya. 128 kalian jadikan, kita samakan dulu basisnya menjadi 2 ya. Berarti untuk basisnya 2, 128 ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat X. Sehingga kalian peroleh X-nya sama dengan 7. Atau artinya kalian melipat banyaknya lipatan kertas adalah 7. Jadi kalian berarti melipat kertas sebanyak 7 kali. Kertas adalah 7. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah ketika sebuah kertas ya yang dilipat ketika ada 2 dan seterusnya, berarti kalian kalikan persamaannya. Oke, ini adalah contoh sederhana dari aplikasi persamaan eksponen. Oke, berikutnya ada contoh yang lainnya nih yang menggunakan persamaan eksponen untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, salah satunya masalah yang melibatkan persamaan eksponen selanjutnya yaitu masalah mengenai pertumbuhan atau disebut juga fungsi naik. Kenapa fungsi naik? Karena ketika kita berbicara pertumbuhan dan ketika kita mau gambarkan dalam bentuk sebuah grafik, maka kan pasti grafiknya atau kurvanya dia akan naik. Nah, contohnya apa? Ya, contoh sederhananya mengenai jumlah penduduk misalnya. Ya, misalnya jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2012 itu misalnya adalah sebanyak 250 juta jiwa. Ini yang perlu kalian catat ya, jumlahnya pada 2012 adalah 250 juta jiwa. Nah, para ahli memperkirakan jumlahnya itu akan berlipat ganda dalam 40 tahun yang akan datang. Berlipat ganda 40 tahun yang akan datang. Kita tuliskan dulu deh di sini yang diketahui ya. Diketahui jumlah penduduk Nah, kalau untuk menuliskan diketahui dari soal cerita, kita bisa nih langsung menggunakan pemisalan dengan menggunakan simbol. Tujuannya apa? Tujuannya supaya memudahkan kita. Kita nggak nulis lagi nih panjang-panjang, terus setiap mau nulis jumlah penduduk, kita tulis jumlah penduduk gitu. Kita bisa menggunakan simbol. Simbolnya boleh apapun diketahui nih. Kita misalkan dulu deh di sini. Misalkan, ya, kita misalkan jumlah penduduk. Karena di sini bicaranya tahun, maka kita hitungannya per tahun aja nih. Misalkan jumlah penduduk setelah T tahun. Ya, maksud artinya apa? Setelah tahun 2012 misalnya. Setelah T tahun adalah PT misalnya. P itu maksudnya penduduk, T itu maksudnya waktu. Jadi kalau 2012 berarti P 2012. Oke, misalkan kita misalkan ini. Nah, selanjutnya apalagi nih yang kita misalkan? Apalagi tadi yang diketahui. Nah, yang diketahui hanya jumlah penduduk kan, berarti itu saja yang kita misalkan. Maka kita dapatkan, apa yang kita dapatkan dari yang diketahui tadi, P, ini setelah T tahun ya, artinya kita tadi patokannya itu ada di 2012. Maka nanti setelah 1 tahun dari 2012 maka ini berarti P1. Setelah 2 tahun maka ini P2. Maksudnya seperti itu. Setelah 40 tahun berarti dia P40. Nah, yang diketahui tadi kita misalkan jumlah penduduk setelah T tahun adalah PT. Terus apalagi yang diketahui jumlah penduduk pada tahun 2012. Di sini kita tuliskan dulu jumlah penduduk yang diketahui di awal ya, pada tahun 2012. Nah, awal dari yang kita cari adalah tahun 2012. Maka tahun 2012 bisa kita tulis dengan P0. Artinya belum ada setelah T tahun kan, makanya kita tulis P0. Tadi diketahui adalah 250 juta jiwa ya, atau 250 juta. So, apa lagi yang diketahui? Tadi diketahui P40 kan, berlipat ganda dalam 40 tahun. Artinya P40-nya berapa nih?
P40. P40 berlipat ganda. Kalau berlipat ganda berapa? Artinya gimana? Tadinya 10 berlipat ganda jadi 20. Tadinya 20 berlipat ganda jadi 40. Artinya kalau tadinya 250 juta, kalau berlipat ganda berarti dia dikali 2 kan? 2 dikali P0 atau 2 dikali 250 juta. Ini kan yang diketahui di soalnya. Ini ya jawabannya berarti 500 juta gitu kan. Nah ini yang diketahui kan, P40 dua kalinya berarti segini. Sekarang apa yang ditanya? Di sini yang ditanya adalah, nih asumsinya pertumbuhan penduduknya itu terus meningkat dengan angka pertumbuhan yang sama. Ini asumsinya ya, pertumbuhannya itu sama. Nah, yang ditanya adalah 10 tahun yang akan datang. Kita punya data 40 tahun, tapi yang ditanya adalah 10 tahunnya yang akan datang. Berarti apa yang ditanya di sini? Yang ditanya berarti P10. Itu yang ditanya. Gimana caranya? Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan eksponen. Nah, misalkan dulu ya. Kalau misalkan tadi kita punya nih P40 kan, tadi kita diketahui P40 itu adalah 500 juta atau berarti tadi kedua dikali 250 juta. 2 dikali 250 juta. Ya kan? Nah, 2 ini berarti bisa kita tuliskan 40 per 40 ya kan? 2 itu artinya 2 pangkat 1 kan? 1 itu adalah 40 per 40. Nah, kalau P40 berarti ini persamaannya. Nah, sekarang kalau misalkan dia itu 40 tahun yang akan datang kan dua kalinya. Nah, kalau misalkan 80 tahun yang akan datang, berarti dua kalinya dari P40 kan. Berarti kalau P80, kita bisa tulis dua kalinya nih. Berarti dari sini hasilnya dikali dua kan. Berarti gini, 2 dikali 2, 40 per 40 dikali dengan 250 juta gitu kan. Nah, berarti ini 2 kan ya. 2 juga kan. 2 dikali 2, 2 pangkat 2 ya kan. 2 pangkat 2 dikali 250 juta. Nah, coba kalian hubungkan. 24 ini kan tadi ya, 40 per 41. Nah, sekarang kita maunya 2 nih. Ini kan 2 nih. 2 sehingga atau 2 pangkat 1. Kita tulis 40 per 40. Ini kalau P80 maunya di sininya 2. Berarti dia merupakan 2 ini bisa kita dapatkan dari 80 per 40 dikali 250 juta. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan P-nya 120 yang akan datang 120 tahun yang akan datang. Nah, 120 berarti kan 2 dikali 2 dikali 2 kan? Ini 40 tahun, ini 80 tahun dikali 2 lagi, ini 120 tahun dikali 250 juta. Nah, berarti ini jadinya 2 pangkat 3 dikali 250 juta. Nah, tadi 2 pangkat 2 adalah 80 per 40, di mana 80-nya dari sini dan 40-nya dari yang asal diketahui. Sekarang benar nggak? Kalau 120 itu berarti kalau mengikuti pola ini, dia jadi 120 dibagi 40 kan? 120 dibagi 40 dikali 250 juta. Nah, sekarang 120 dibagi 40 benar nggak ini? 3. Betul kan? Nah, berarti berlaku nih pola ini. Ya, berarti berlaku pola ini. Jadi, kalau misalkan kita mau mencari PT ya, di mana PT-nya itu adalah T yang mau kita cari, T-nya berapapun. Nah, gimana kita mau memperumum rumusnya? Misalkan kita mau mencari PT nih. T-nya sembarang tahun nih misalnya. Berarti gimana rumusnya? Kalian lihat. P40 2, 40 per 40 kan. Nah, kalian harus tulis juga 250 juta. Kok ini ribu ya? Juta ini ditambah ya. Ini juga, ini kenapa ribu semua? Jangan lupa ini juta ya. Ini juta
Ini juga juta. Kecil di sini. Nah, jangan lupa ini semuanya ada 250 juta. Berarti 250 jutanya perlu kita tuliskan kembali. Ini semua ada 2 nih rumusnya. 2, 2, 2 otomatis. Berarti di sini polanya di sini 2 juga. Nah, di sini 120 per 40. Semuanya per 40 kan? Maka rumusnya atau persamaan yang kita punya adalah per 40. Atasnya sesuai dengan yang ini kan? Ini 80 sesuai ini, 40 sesuai ini. Artinya kalau di sini T, maka di sini T. Gitu. Sehingga di sini kalian sudah bisa dapatkan rumus sendiri nih. Kalian dapatkan persamaan eksponen atau kalimat matematikanya ya, atau rumus sendiri, yaitu untuk mencari PT atau jumlah penduduk setelah T tahun, rumusnya adalah 2 pangkat T per 40 dikali 250 juta. Nah, sehingga kalau yang ditanya tadi adalah P10, berarti kalian masukkan T-nya itu 10. 10 per 40 dikali 250 juta. Nah, kalian hitung deh berapa hasilnya. 2 pangkat 1 per 4 ya. 2 pangkat 1 per 4 dikali 250 juta. Nah, gitu. Nah, kalian hitung nih. Nah, kalian boleh hitung pakai kalkulator ya setelah ini karena hasilnya. Berarti 2 pangkat 1 per 4. Gimana cara ngitungnya? Kalian ubah jadi bentuknya akar gini kan. Baru kalian kali 250 juta. Nah, ini kalian boleh hitung pakai kalkulator. Nanti kalian akan mendapatkan jawabannya adalah 97 juta 301 dan 779. Nah, jadi kurang lebih 10 tahun ke depan atau tahun 2022 berarti ya, kalau dari 2012 jumlah penduduknya adalah segini. Nah, ini bisa digunakan nih untuk pekerja-pekerja yang bekerja di sensus penduduk, misalnya nanti kalau kalian kerja di situ. Ya, oke, itu salah satu aplikasi dari persamaan eksponen. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain? Kalau contoh yang lain, misalkan contoh tentang jumlah penduduk juga nih, apakah semuanya menggunakan rumus yang ini? Tentunya tidak. Tentunya persamaannya bisa saja berbeda tergantung apa yang diketahui di soalnya. Jadi benar-benar kalian harus tahu bagaimana cara mendapatkan persamaan ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang lainnya. Nah, contoh lain yang melibatkan persamaan eksponen itu adalah mengenai bunga majemuk. Nah, kalau bunga tunggal itu mungkin sudah kalian pelajari di SMP ya, di kelas 7. Bunga tunggal. Jadi kalau kita menabung di bank, bunganya sekian, maka setelah berapa tahun, berapa tabungan kalian gitu kan. Nah, bunga majemuk juga sama seperti itu. Jadi kalian nabung misalkan, terus kalian dapat bunga, nah terus setelah berapa tahun, berapa bunga yang kalian dapatkan atau berapa jumlah tabungan kalian. Nah, tapi bedanya bunga tunggal dengan bunga majemuk, kalau bunga tunggal itu setiap tahun bunganya itu sama. Jadi maksudnya gini, kalian misalkan nabung 1 juta, bunganya itu misalnya 1%, berarti 10.000 kan. Nah, berarti setahun setelah kalian nabung, kalian dapat tambahan 100.000 nih ke tabungan kalian. 2 tahun selanjutnya kalian dapat 100.000 lagi. Jadi totalnya dapat 200.000. 200.000, 20.000 maaf. Terus tahun ketiga kalian dapat 10.000 lagi kan. Nah, berarti totalnya kalian dapat 30.000 dan gitu seterusnya. Itu bunga tunggal. Nah, kalau bunga majemuk bedanya, jadi ketika misalkan kalian nabung 1 juta, terus bunganya 1%, 10.000 kan. Nah, kalian dapat tuh setelah setahun kalian dapat 10.000. Nah, di tahun kedua itu 1%-nya bukan dari 1 juta, tapi 1%-nya dari 1.010.000 kalian itu. Jadi setelah setahun kan tabungan kalian 1.010.000. Di tahun kedua bunganya itu adalah 1% dari 1.010.000. Jadi tabungan kalian nambahnya dari situ. Jadi pasti lebih banyak bertambahnya. Itu bunga majemuk. Bedanya dengan bunga tunggal. Nah, contohnya seperti ini ya, langsung saja. Misalkan Alif menyimpan uang tabungan di bank sebesar 2 juta rupiah misalnya. Terus dia mendapatkan bunga per tahun sebesar 1%. Nah,
kita kerjakan. Jangan lupa terlebih dahulu kalau soal cerita, kalian tuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan untuk mempermudah kalian menyelesaikan soalnya. Nah, misalkan dulu nih, di sini ya, diketahui. Kalian sudah tahu ya, misal kita buat pemisalannya. Misalkan tabungan awal yang disetorkan oleh Alif itu, misalnya adalah kita simbolkan tabungan awalnya, kita misalkan dengan MO misalnya, M0 maksudnya. Artinya belum ada awal kan, yang awal 0 gitu. Tabungan awalnya 0 dan bunganya, persentase bunga ya, yang dikatakan persentase kan, persentase bunga, kita misalkan berapa? Kita misalkan dengan P, misalnya P persen, misalnya, karena persentase kan, ya, misalkan dengan P persen. Nah, tadi apa yang diketahui tuh? Diketahui tadi MO-nya sama dengan 2 juta rupiah kan? 2 juta rupiah. Terus diketahui P persennya tadi adalah 1% per tahun ya, ingat ini per tahun. Per tahun, ingat ya ini per tahun. Kalau per bulan nanti kalian bisa beda lagi cara menghitungnya. Nah, per tahun. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanya adalah tabungan ya. Tabungan dari Alif. Tabungan dari Alif setelah 5 tahun menabung. Di sini nggak ditulis ya. Kita yang ditanya misalkan adalah tabungan dari Alif selama 5 tahun menabung. Nah, di sini tujuannya adalah kita akan merumuskan bagaimana rumus dari bunga majemuk. Jadi tujuannya di sini makanya nggak ada pertanyaan, kita mau merumuskan nih rumus bunga majemuk seperti apa gitu ya. Oke, misalkan di sini yang ditanyakan adalah tabungan Alif selama 5 tahun. Berarti dia misalkan MT ya. MT tabungan setelah T tahun, berarti M5 kan setelah 5 tahun. Misalkan ditanya adalah M5. Kita jawab, kita bentuk dulu nih rumusnya, kan kita belum tahu nih rumusnya. Nah, setelah kita bentuk rumus ini, kalian tahu rumusnya, bisa langsung kalian gunakan saja rumusnya, ya. Oke, misalkan di sini deh, di lembaran baru biar luas. Tadi kita punya tabungan Alif ya, MO. Nah, kalau misalkan nih Alif nih tadi nabung 1 juta. Nah, setelah 1% atau P persennya, itu adalah 1% kan? Ya, atau 1% dari 1 juta, ya, berarti bunga ya. Bunga yang Alif dapatkan atau kita misalkan dengan B itu adalah 1% dikali 1 juta kan? 1 juta, 2 juta ya Alif menabung. 2 juta berarti adalah 20, jangan lupa RP-nya, 20.000 rupiah. Berarti bunga yang Alif dapatkan 1 tahun adalah 20.000 rupiah. Artinya setelah 1 tahun, atau di sini M1, maka tabungan Alif jadi berapa? Nah, maka tabungan Alif tadinya 2 juta, dia akan bertambah 20.000 kan, di mana 20.000-nya didapatkan dari 1% dikali 2 juta rupiah. Ya, atau 2 juta kita selesaikan ditambah 20.000 rupiah. Sehingga dalam 1 tahun tabungan Alif menjadi 2 juta 20.000 rupiah. Nah, kalau setelah 1 tahun, nah setelah 2 tahun berarti tabungan Alif menjadi berapa? Setelah 2 tahun, maka M2 kan. Nah, tabungan Alif kalau bunga majemuk kan langsung nih 2 juta ditambah, berarti dari sini kan berarti tahun kedua pasti 2% dikali 2 juta. Nah, kalau misalkan di bunga majemuk, maka dia hitungan 2 tahun ini dari sini, dari yang sebelumnya. Ya, hitungannya ini adalah dari yang sebelumnya, yaitu dari 2 juta 20.000-nya ini. Maka di sini M2-nya 2 juta 20.000 ditambah 1% kan? 1% dari 2 juta 20.000 itu. Gitu, karena 1% dari tabungan dia terakhir.
Nah, berarti M2-nya adalah 2.020.000 ditambah, nah 1% dikali 2.020.000, yaitu Rp20.200. Maka kalau ditambah berarti hasilnya menjadi berapa? 2.040.200 rupiah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya terus seperti itu. Kalau mungkin sampai 5 tahun, kalian mungkin bisa menghitung manual. Tapi kalau misalkan ditanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu kan akan repot kan? Kalau kalian ngitung satu-satu. Untuk itu kita butuh suatu rumus atau suatu persamaan untuk menghitung bunga majemuk ini. Nah, kita dapat dari mana rumusnya? Kita dapat dari sini. Tadi di sini kita dapatkan 2 juta itu adalah MO, ya kan? 2 juta adalah MO, maka di sini kita bisa tuliskan MO ditambah 1% adalah P kan, tadi kita misalkan kan, P persen dikali MO kan, dikali M0, ya kan, dikali M0. Nah, sekarang, nah ini kan yang kalian dapatkan, ini sama-sama nih, ada M0-nya. Bisa kita faktorkan menjadi gimana? Menjadi, ini ya, kita berbicara persamaan ini, MO-nya bisa kita buat seperti ini kan, P persen dikali, ditambah 1, ya kan? Seperti ini. Nah, ini untuk yang 1 tahun. Gimana dengan yang 2 tahun? Ini, tadi itu ini apaan? Ini M1 kan? Berarti kalau 2 tahun dia M1 kan? Ditambah P persen dikali M1, ya kan? Atau kita faktorkan juga, kita keluarkan M1-nya jadi M1 dikali P persen ditambah 1. Nah, berarti kita dapatkan nih seterusnya seperti itu kan. Kalau tadi 1 tahun, yang M1 berarti itu adalah MO dikali P persen ditambah 1 gitu kan. Nah, kalau M2 berarti dia adalah M1 dikali P persen ditambah 1 gitu kan. Nah, dan seterusnya seperti itu. Berarti M3 juga nih. M2 P persen ditambah 1. Nah, kalau kita mau ngitung sampai M30, berarti kan kita harus hitung satu-satu kan, tetap kan, karena M3 butuh M2, M2 butuh M1, dan seterusnya. Akan repot kalau kita butuh M-nya banyak, ya kan? Gak apa-apa sih kalau kalian mau ngitung satu-satu, kalian udah bisa nih, jadi MN atau MT ya. T-nya bisa diketahui mana aja, berarti M, T-1 kan? M3 berarti 3-1 yaitu 2. P persen ditambah 1 gitu. Tapi kalau misalkan ditanya nanti M50, kalian akan repot kan? Gitu M49, butuh M48 dan seterusnya. Sehingga kita buat nih perumusannya untuk mempermudah. Ya, kita buat dari 2 yang ini tadi. Kita punya tadi M2 sama dengan P persen, kok P persen? M1 ditambah P persen ya, dihapus dulu. M1 ditambah P persen. M1 ditambah P persen di sini. M1 dikali P persen, kok ditambah? M1 dikali P persen ditambah 1. Ya. Nah, dari sini kita uraikan lagi nih. M1 tadi apa? M1 sama dengan, ya yang M1-nya ini itu sama dengan M0 dikali P persen ditambah 1. Ya kan? Ini adalah M1-nya. Ini dikali lagi kan? Dengan P persen ditambah 1. Nah, dari sini berarti kita kali deh satu-satu. Ya, di sini M0-nya tetap saja. Nah, ini bisa kalian kalikan, P persen kali P persen, berarti hasilnya P persen kuadrat, ya kan? Ditambah ini P persen kali 1 ditambah P persen kali 1, berarti 2P persen. Ditambah 1 kali 1, 1. Sehingga kalian dapatkan ini MO
sama dengan P persen kuadrat ditambah 2P persen ditambah 1, atau bisa kita tuliskan juga, karena ini ada 2 kan yang sama, maka bisa kita tuliskan juga jadi P persen ditambah 1 kuadrat. Gitu kan. Nah, berarti M2, kalau mencari M2, kita nggak perlu cari M1 dulu nih. Kita langsung aja pakai M0 yang diketahui dengan rumusnya ini. M2 sama dengan M0 dikali P persen ditambah ditambah 1 dikuadratkan. Nah, ini juga berlaku untuk yang seterusnya. Jadi untuk cari M2 nggak perlu cari M1, langsung M0. Berarti untuk M3 kita juga nggak perlu cari M1, langsung saja pakai persamaan ini. Yaitu M0 dikali P persen ditambah 1. Nah, tadi lihat nih, M3 sama dengan M2 dikali P persen tambah 1, ya kan? Nah, M2-nya adalah ini, kuadrat, ya kan? Berarti ini dikali lagi P persen tambah 1, atau bisa kita sederhanakan jadi M0 P persen tambah 1 pangkat 3, ya kan? Ini pangkat 2, pangkat 1. Nah, udah deh, jadi kita udah dapet rumus simpelnya. Berarti kalau kita punya 4, langsung aja, mau ditanya 4, langsung saja. M0 dikali P persen, ditambah 1 pangkat 4. Nah, gimana tadi kita yang dicari M5? Berarti M5 sama dengan M0 dikali P persen, ditambah 1 pangkat 5. Nah, rumus ini dapat kita perumum. Jadi, rumus untuk bunga majemuk adalah ya, rumus untuk bunga majemuknya itu adalah, misalkan yang dicari adalah MT, T-nya bisa diganti dengan tahun berapapun, rumusnya adalah M0 dikali P persen ditambah 1 pangkat T. Nah, ini rumus dari bunga majemuk. Ini P-nya per tahun ya. Kalau P-nya per bulan, karena ini tahun misalkan, berarti kalian perlu bagi dengan 12. Oke, ini bunga majemuk rumusnya. Tadi yang ditanya adalah M5, berarti kita hitung saja. M0 P persen ditambah 1 pangkat 5. M0-nya tadi 2 juta kan? Berarti P persennya tadi adalah 1% ditambah 1 pangkat 5. Nah, ini kalian hitung. 2 juta. Nah, 1% ditambah 1. Oke, ini berarti kalian peroleh 1% itu 1/100 ya. 1/100 berarti ditambah 1, maka hasil 1,01 pangkat 5. Berarti ini boleh kalian pakai kalkulator ya untuk menyelesaikan aplikasi ini. 1,051 ya, 051 dan seterusnya. Ini berarti kalian kalikan, nanti kalian dapatkan hasilnya adalah 2 juta, ya jangan lupa pakai RP untuk di hasil akhir, 2.102.020 rupiah. Jadi dalam 5 tahun tabungan Alif segini. Oke, itu tentang bunga majemuk. Selanjutnya contoh yang lainnya adalah mengenai peluruhan. Tadi ada pertumbuhan, maka lawannya adalah peluruhan atau penyusutan fungsi turun. Di mana kalau tadi tentang jumlah penduduk misalkan kan yang terus bertambah, dan kalau fungsi turun atau peluruhan contohnya seperti ini. Misalkan ada harga jual sebuah mobil nih. Kalian misalkan mau menjual mobil. Nah, harga mobil ini setiap tahun itu turun atau dia menyusut secara eksponensial dengan laju penyusutannya 30% per tahun. Nah, pada awal tahun 2016, mobil itu harganya 200 juta. Sekarang, tahun 2020 nih, awal tahun kemarin, berapakah harga mobilnya? Berarti di sini rentang waktu yang kita akan hitung adalah 4 tahun ya. Dari awal 2016 menuju awal tahun 2020. Oke, kita buat pemisalannya dulu ya, dari yang diketahui. Oke, di sini diketahui, kita buat pemisalan dulu. Misalkan, tadi penyusutan harga mobil ya. Penyusutan harga mobil. Penyusutannya tadi adalah 30% kan? Penyusutan harga mobil per tahun.
Ini setiap soal bisa beda-beda ya. Pemisalannya tergantung dari soalnya. Penyusutan harga mobil per tahun, misalnya kita buat jadi P% misalnya, itu adalah 30%. Atau kalau kita buat dalam bentuk desimal 0,3. Nah, harga mobil awalnya tadi adalah, kita misalkan dengan MO, dia adalah 200 juta. 200 juta. Ya. Nah, terus kita buat harga jual mobil, tadi yang ditanya selama 4 tahun kan? Harga jual mobil setelah T tahun adalah MT ya kan? T-nya itu adalah waktu, di mana T-nya adalah lama atau waktu penyusutannya yang mau kita hitung. Penyusutan bisa jadi penurunan ya. Penyusutan harga kan di sini. Penyusutan. Oke. Nah, apa yang ditanyakan? Tadi yang ditanyakan adalah M4, waktu penyusutan setelah 4 tahun. Oke, di sini berarti tugas kita adalah kita cari dulu nih persamaannya yang pas untuk mencari M4. Kalau M4 mungkin masih bisa kalian cari manual ya, tapi kalau nanti M berapa yang ditanya itu akan kesulitan. Jadi kita bentuk dulu sebuah persamaannya. Nah, kalau misalkan kita buat dulu nih, setelah 1 tahun, maka harga jual mobilnya jadi berapa? Harga jual mobil menjadi berarti M1 kan? Nah, tadinya itu adalah 200 juta. Setelah 1 tahun berarti menyusut 30%. Nah, berarti berapa nih? Pastikan M0, pastikan harga aslinya kan 300 juta, dikurang dengan penyusutannya. Penyusutannya 30%, berarti 30% dikali dengan 200 juta. Betul kan? Seperti itu ya. Untuk untuk mengetahui harga tahun depan, setahun setelah dibeli ya, harga jual setahun setelah itu, maka pastikan 200 juta dikurang dengan harga penyusutannya kan, di mana harga penyusutannya adalah 30% dikali 200 juta. Nah, ini berarti kita peroleh hasilnya. Kita mau membentuk rumus di sini, jadi kita nggak usah hitung dulu hasilnya. Di sini MO dikurang dengan 30%, atau 30%-nya itu tadi sudah kita misalkan dengan P% ya. Kita kan di sini mau bentuk persamaan, jadi kita buat semuanya dalam bentuk persamaan dulu. Karena yang mau kita cari kan bukan M1 untuk dihitungnya. Nah, berarti di sini adalah 30% adalah P% dikali dengan M0 kan, 200 jutanya. Nah, berarti di sini kita punya, nah, kita lembaran baru ya. Tadi ada sedikit kesalahan di jaringan. Berarti tadi kita punya M1 itu adalah M0 dikurang 30% kan? 30% atau P% di sini. P% dikali MO ya. Dikali M0. Berarti kalau kita faktorkan jadinya M0 1 min P persen atau 30%-nya. Ini untuk cari M1. Nah, gimana kalau untuk cari M2? Berarti kalau M2 itu kan pasti tahun kedua itu pasti dia merupakan harganya itu adalah harga dari M1 kan tahun pertama kan? Harga dari tahun pertama pasti dikurang dengan harga penyusutan dari tahun pertama itu kan, atau M1 dikali P%. Nah, ini mirip seperti bunga majemuk soalnya. Nah, M1-nya itu sama dengan apa? M1-nya itu dari sini kita peroleh dia itu adalah, atau kini kita faktorkan dulu ya. Berarti kita peroleh M2 itu adalah M1 1 min P%, ya kan? Nah, M1 tadi itu apa M1? M1 adalah ini. M0 dikali 1 min P%. Ini sama dengan bunga majemuk soalnya. 1 P% ya kan.
Nah, berarti kita peroleh M2 itu adalah M0 dikali 1 min P% kuadrat. Ini adalah M2. Berarti yang M3 soalnya pastilah M0, rumusnya pastilah M0 dikali 1 min P% pangkat 3. Gitu ya, dan seterusnya. Berarti kalau kita mau cari MT dengan T-nya berapapun yang kita mau cari, rumusnya adalah MT sama dengan M0 dikali 1 min P% pangkat T. Nah, ini adalah rumus penyusutan untuk harga mobilnya. Itu ya, tadi yang dicari apa? Yang dicari adalah M4 kan? Berarti kita punya M4 sama dengan M0 dikali 1 min P% pangkat 4, di mana tadi M0-nya adalah 200 juta, ya kan? Terus 1 min P%-nya adalah 30% pangkat 4. Kita hitung 200 juta 1 min 30%, artinya 1 dikurang 0,3 kan? Berarti jawabannya adalah 0,7 ya, pangkat 4. Nah, ini boleh kalian hitung dengan menggunakan kalkulator. Nanti yang akan kalian dapatkan jawabannya adalah 0,2401. 0,2401. Dikali dengan 200 juta. Kalian boleh menggunakan kalkulator untuk menghitung ini ya. Ntar akan kalian peroleh jawabannya adalah 48 juta 20.000. Jadi kesimpulan jangan lupa kalau soal cerita, jadi harga mobil, harga jual ya, harga jual mobil pada awal tahun 2020 adalah 48.020.000 rupiah. Oke, lumayan jauh ya. Oke, itu dia contoh dari aplikasi persamaan eksponen pada konteks atau masalah penyusutan harga mobil. Oke, itu saja contoh yang dapat disampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, setelah ini kalian kerjakan latihan soalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.